Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan mata kuliah dari sebelum Anda mempelajari membaca petunjuk teknis penggunaan modul yang sudah saya bagikan. Baca dahulu modul praktikum ini sebelum pelaksanaan praktikum agar Anda dapat menyiapkan diri sehingga dapat memperkirakan peralatan apa saja yang harus disiapkan dan juga kompetensi apa yang akan saya lakukan ketika melakukan prosedur transfusi darah pada mata keperawatan KMPS ini. Tujuan umum dari praktikum transfusi darah yaitu mahasiswa mampu melakukan transfusi darah dengan tepat dan benar ya. Kemudian tujuan khusus, mahasiswa memahami definisi dari transfusi darah, tujuan transfusi, jenis-jenis transfusi darah, melakukan transfusi darah. Sebelum kita atau saya menjelaskan tentang prosedurnya, kita belajar dulu tentang konsep. Jadi, definisi dari transfusi darah yaitu memasukkan darah lengkap atau komponen darah ke dalam sirkulasi vena. Jadi, pada prosedur ini merupakan prosedur tindakan yang sangat bahaya dan harus dipantau betul oleh seorang perawat. Karena transfusi merupakan memasukkan produk darah dari manusia lain ke pasien. Jadi walaupun transfusi atau darah yang sudah dilakukan screening di PMI ya, Palang Merah Indonesia dengan berbagai macam screening, tetapi kadang pada pasien itu mengalami reaksi penolakan. Reaksi penolakan bisa reaksi alergi dan macam-macam. Nanti saya akan menjelaskan. Jadi tindakan ini merupakan tindakan yang harus dipantau ketat oleh seorang perawat yang memberikan. Itu tujuannya yaitu secara umum ya, untuk transfusi darah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien yaitu meliputi eritrosit, leukosit, trombosit, plasma atau protein tubuh. Jadi ini semua tergantung dari kebutuhan pasien itu secara umum. Secara khusus yaitu mengembalikan volume darah jika pada pasien itu ada perdarahan hebat atau jika ada kemampuan darah yang kurang, misalkan ada HB yang kurang dan sebagainya, maka diharapkan dengan transfusi akan mampu meningkatkan darah dalam membawa oksigen. Kemudian ada juga faktor-faktor yang lain pada pasien-pasien dengan gangguan pada darahnya, misalkan faktor plasma, misalkan pada faktor hemolitik atau AF, atau faktor 7 atau konsentrasi trombosit yang mencegah atau mengobati perdarahan. Contoh kasusnya pada pasien-pasien dengan demam berdarah yang trombositnya turun, gitu ya. Jadi ini ada tujuan khususnya pada pasien keadaan ketika cek lab darahnya apa yang terjadi, apa yang kurangan, sehingga ketika transfusi komponen darah apa yang diberikan, gitu ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien diharapkan spesifik. Pemilihan darah donor. Jadi bagaimana sih secara umum untuk memilih pendonor yang baik itu? Yaitu individu yang tidak memiliki riwayat penyakit hepatitis, penyakit HIV, penyakit jantung, kanker yang berat, asma berat, gangguan pembekuan darah atau kejang. Nah, atau mungkin kalau dalam perkembangan keilmuan bisa
contoh. Jadi PMI sebelum menyimpan darah yang siap untuk diberikan kepada pasien, jadi ketika darah sudah diambil dari pendonor, maka di screening dulu apakah produk darahnya itu mengandung penyakit-penyakit ini. Jadi di screening dulu pasien calon pendonor ditanyakan dulu, kemudian selain ditanya apakah ada hepatitis dan sebagainya, juga dicek di laboratorium hepatitis, HIV dan sebagainya. Kemudian pendonor dapat ditunda untuk jika mengalami malaria, kemudian atau pernah terkena malaria. Jadi pada darahnya itu masih mengandung virus yang ada malarianya, jadi ditunda dulu, ya. Kemudian atau pendonor sedang hamil, kemudian dilakukan pembedahan dan juga anemia, darah tinggi atau darah rendah, atau sedang mengkonsumsi obat-obatan. Jadi PMI sudah memiliki list gitu ya, bagaimana calon pendonor yang baik atau yang sesuai gitu ya. Kemudian komponen darah itu apa? Sebelum kita menuju ke prosedur, komponen darah secara umum di sini ada plasma, kemudian ada platelet, ada white blood, dan juga ada red blood cell. Jadi jika darah itu diambil kemudian didiamkan gitu ya, maka darah itu akan mengendap dan akan ada bagian-bagian ini, plasma yang paling atas, kemudian ada platelet, ada white blood cell, ada red blood cell. Nah, tapi ketika darah itu disentrifugal atau diputar, maka akan tercampur berbeda. Nanti ada titik tertentu, misalkan pada pasien-pasien itu pemeriksaan DL darah lengkap misalkan ya, jadi ada serbuk agar tidak ada pengendapan seperti ini. Jadi ada prosedur tertentu. Jadi kalau darah diambil dari vena pasien kemudian didiamkan, maka akan terbentuk endapan seperti ini. Jika ada seorang perawat mengambil prosedur blood collecting atau pengambilan darah vena, itu biasanya ada reagen tertentu, serbuk atau cair juga dimasukkan dalam botol, kemudian diambil darahnya di situ, kemudian harus diputar agar reagen tercampur dengan darah sehingga tidak terjadi pengendapan. Harapannya itu. Kalau tanpa reagen atau itu, maka akan mengendap seperti ini. Sehingga data yang dibutuhkan akan berbeda. Jadi disebut di lapangan atau di rumah sakit akan ada. Jadi ingat sebagian-bagian darah, jika darah itu didiamkan, maka akan mengendap seperti ini. Kemudian, bagaimana sih seorang pasien untuk indikasi mendapatkan transfusi itu seperti apa? Ini contoh ya, tapi banyak sekali kasus. Ini contoh habis jika kurang dari 9, kemudian jika pro-operasi, sebelum operasi, jika tanpa iskemia, maka HB-nya kurang dari 8, kalau dengan iskemia maka kurang dari 10. Ini contoh besarnya, tapi berbagai macam kasus nanti akan kita belajar di lapangan. Ini contoh besar. Kemudian, ini adalah jenis produk darah. Jadi Anda tahu ya bahwa darah itu tidak semua kantong darahnya tidak semua warnanya merah, tidak. Jadi jenis-jenis darah ini tergantung dari kebutuhan dari pasien itu butuh apa, gitu ya, seperti itu. Jadi standar dari PMI darah itu kantongnya seperti ini, ya, ada labelnya, ada nomor kodenya. Jadi Anda harus cek betul ya, kepada pasien sebelum memberikan produk darah kepada pasien. Anda harus cek betul ini golongan darahnya apa, resusnya bagaimana, nah, gitu ya, expirednya atau kadaluarsa darah itu seperti apa, kapan, dan juga penyimpanannya bagaimana, apakah di gilar yang beku ataukah di bawah yang tidak beku, karena beda-beda. Nah, gitu. Jadi Anda harus teliti ketika Anda belum memberikan produk darah kepada pasien, karena ingat bahwa transfusi merupakan tindakan yang berbahaya. Hati-hati, harus selalu hati-hati. Secara umum, produknya seperti ini, ada
golongan darahnya, ada label barcode-nya, kemudian ada resusnya. Jadi selalu perhatikan golongan darah di label di kantong darah dan pada pasien, resusnya juga harus betul. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh adalah WB atau whole blood darah lengkap. Jadi pada pasien-pasien ini darah lengkap ini biasanya masih diberikan tapi jarang ya, karena tadi kebutuhan pasien diharapkan spesifik. Gitu ya. Kalau pasien butuh volume darah yang banyak, misalkan pada fraktur femur, nah, pasien perdarahan banyak itu. Nah, ini BB ini bisa diberikan. Nah, komponen BB itu apa sih? Ada eritrosit, trombosit, dan faktor pembekuan yang labil. Nah, produk darah itu ada yang 250 ml, 350, 450. Jadi Anda harus lihat betul ini yang ukuran berapa, kebutuhan pasien berapa. Nah, kebutuhan nilai hematokrit itu 3 sampai 4% jumlah yang diberikan sama dengan 500 cc per 4 jam. Ini adalah DB diberikan biasanya pada pasien-pasien yang perdarahan hebat yang untuk selain volume darah, dia juga membutuhkan faktor-faktor yang ada komponen pada darah tersebut, yaitu meliputi eritrosit, trombosit, dan juga faktor pembekuan yang labil. Ya, itu tadi. Karena tidak spesifik, maka risiko untuk penolakan pun, reaksi alergi pun tinggi. Jadi ini jangan diberikan. Tapi masih ada. Oke, kita lanjutkan. PRC atau darah merah pekat DMP ini adalah komponennya adalah eritrosit, volumenya 150 sampai 300 ml. Jadi kalau yang BB tadi itu kantongnya agak besar ya, agak gendut gitu ya. Kalau ini lebih kecil. Ya, kantongnya ini lebih kecil karena packagingnya dia lebih kecil. Kemudian adanya hematokrit 70%. Ini spesifik untuk meningkatkan HB, yaitu hemoglobin dan juga HD, hematokrit post transfusi. Kemudian mengurangi volume transfusi. Jadi kalau pada pasien-pasien misalkan HB-nya rendah, dia butuh transfusi, tapi volumenya pada pasien itu dia tidak mengalami masalah, maka bisa diberikan DMP ini, PRC, ya, seperti itu. Jadi akan lebih spesifik sehingga diharapkan resiko untuk alergi atau penolakan yang rendah. Seperti ini ya, ini contoh adalah darah dengan O dengan resusnya negatif, ya. Kemudian untuk pasien siapa, mengecek betul labelnya, kadaluarsanya dan sebagainya. Ini kita lanjutkan. Nah, ini ada darah yang berwarna agak kuning pucat. Ini namanya trombosit konsentrat atau TC. Nah, trombosit, berisi trombosit ya, sedikit leukosit, eritrosit, dan plasma. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien yang trombositnya rendah, misalkan DBD. Nah, tapi HB-nya normal, volume darah hematokritnya normal, tapi dia trombositnya turun. Nah, pasien-pasien bisa diberikan yang jenis seperti ini, warnanya kuning pekat, ya, mirip kuning tapi pekat. Ya. Kalau kuning kuning ya, tapi ini pekat. Nah, gitu, tipis gitu ya, karena kecil ya, kemasannya kecil, ada yang 100 cc, ada yang 150, jadi tergantung dari kemasannya. Ini fokus trombosit, kemudian tapi lihat ada efek sampingnya, ini kemungkinan gitu ya, karena pasien-pasien itu berbeda. Efek sampingnya ada urtikaria, menggigil, demam, atau autoimunisasi antigen. Jadi kita harus paham sebagai seorang perawat bagaimana reaksi alergi pada pasien kita transisi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada juga fresh frozen plasma. Nah, plasma beku segar. Apa itu maksudnya? Ini adalah jadi ada pada pasien itu yang tapi jarang ya, tapi ada orang-orang dengan gangguan pada hematologinya atau pada darahnya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pembekuan darah. Nah, ini ada untuk memberikan transfusi tersebut, yaitu dengan adanya transfusi yang memang spesifik
berisi faktor pembekuan, yaitu faktor 5, 8, dan juga protein plasma. Warnanya kuning juga, 150 sampai 2250 mili ya. Kemudian ada juga efek sampingnya, ada urtikaria, menggigil, demam, hipervolemia. Nah, itu hati-hati ya. Jadi pada pasien ini juga ketika pemasangan apoket juga hati-hati gampang ruptur ya, karena dia mengalami memang gangguan pembekuan. Jadi mendapatkan transfusi ini agar diharapkan sesuai dengan normal gitu ya. Jadi hati-hati ketika memberikan transfusi pada pasien ini. Kemudian ada lagi yang faktor pembekuan darah dan kriopresipitat, yaitu ada faktor pembekuan 8, 13, dan juga faktor von Willebrand. Ini misalkan pada pasien-pasien yaitu hemofilia, kemudian ada pasien-pasien dengan von Willebrand disease ya. Jadi memang ada gangguan, ada faktor mungkin yang penemunya namanya von Willebrand gitu ya, jadi yang dinamakan seperti itu. Ada faktor dalam darah itu yang dia memang kekurangan pada faktor ini. Gitu. Sama, efek sampingnya urtikaria, menggigil, demam, dan hipervolemia. Ini diberikan 10-20 mili selama 3-15 menit 6 jam setelah dicairkan. Jadi kalau ini 6 jam setelah dicairkan juga, kemudian ini juga 6 jam setelah dicairkan. Pada produk-produk darah ini, ketika Anda memberikan, itu Anda juga harus paham bagaimana cara menyimpan produk darah agar tidak rusak, gitu ya. Jadi ada darah yang memang difrozenkan, ya, dibekukan, ada yang bukan frozen, tapi di lemari es tapi bukan frozennya di bawah. Gitu. Jadi untuk produk darah yang dibekukan, maka dia harus rendam dulu dengan air dengan suhu ruang. Kemudian 6 jam setelah dicairkan diberikan. Jangan sampai lebih dari itu karena nanti rusak. Itu bagi prosedur produk darah yang dibekukan. Tetapi kalau pada produk darah yang tidak dibekukan, maka biasanya menggunakan handuk, kemudian ditangkupkan ya, atau dihanduki gitu ya kantong darahnya, kemudian dibolak-balik sehingga diharapkan agak hangat gitu ya, kemudian sehingga sama dengan suhu ruang baru diberikan. Nah, biasanya yang beku adalah yang ini yang mengandung faktor pembekuan. Yang ini ya, kemudian yang ini itu yang beku. Yang lainnya ini biasanya di lemari es yang bagian bawah. Yang 1, 2, 3 ini yang lemari es bagian bawah. Kalau yang ini FFP frozen ini dan ini pembekuan darah dan kriopresipitat ini yang dibekukan. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau yang dibekukan maka direndam dulu dengan air suhu ruangan, kemudian setelah dicairkan 6 jam ya, setelah cair 6 jam setelah dicairkan maka diberikan. Jangan lebih agar tidak rusak. Nah, bagi produk darah yang tidak beku cukup diselimuti dengan handuk kering, kemudian dibolak-balik gitu ya. Diharapkan bisa sama dengan suhu ruangan, kemudian diberikan pada pasien. Prinsipnya begitu. Baik, kemudian kita akan belajar bagaimana standar operasional prosedur transfusi darah. Sama ya, secara umum ketika Anda melakukan tindakan atau praktikum atau ketika ke rumah sakit pada pasien, bahwa ada 4 poin, yaitu prainteraksi, interaksi, kerja, dan terminasi. Kita bahas dulu untuk prainteraksi. Ya. Kita lihat dulu prainteraksi. Prainteraksi yaitu sama ya, cek program terapi mediknya, kemudian nursing kit, ya ini untuk mengukur tensi pasien, jam tangan, dan termometer, kemudian untuk nadi ya, kemudian cek selalu ya darahnya, produk darahnya, yaitu sesuai nggak dengan resep dokternya, kodenya, tanggal kadaluarsa, golongan darah, dan sebagainya ya, cek penyimpanan. Nah, kemudian transfusi set,
kemudian salin normal, tiang infus, apoket yang ukuran besar, biasanya ukuran 18, warnanya hijau, akumulus swab, plester, sarung tangan bersih, pengalas, handuk jika diperlukan, atau nanti handuk untuk membungkus kontak darah ya, kemudian alat tulis, kemudian label pemasangan infus, dan juga mencuci tangan. Ya, standar ya untuk interaksi ya. Fase interaksi, oke. Ini saya jelaskan dulu, nanti saya akan menjelaskan untuk PowerPoint-nya ya. Menjelaskan, mengucapkan salam terapeutik, kemudian nama perawat, identifikasi gelang pasien, jangan lupa nama, nomor register, tempat tanggal lahir, kemudian prosedur ya. Jangan lupa jelaskan juga pada pasien, ini bisa kemungkinan alergi. Alerginya bisa berupa apa? Bisa panas, bisa gatal, bisa sesak. Jadi apapun alerginya, jika ada sesuatu, tekankan pada pasien dan keluarga untuk segera melapor. Ya. Terus kalau terjadi seperti itu, bagaimana pasien jika sesak? Hentikan. Segera dimatikan klemnya atau rollingnya pada selang transfusi set, kemudian dicabut, kemudian ditutup ya, apa namanya, apoketnya pada pasien, kemudian lapor kepada tim medis bahwa ada reaksi alergi. Biasanya dihentikan dulu ya, kemudian akan diganti pada besok harinya. Karena pasien itu beda-beda ya reaksinya ya. Nah, bagaimana jika pasien panas? Nah, jika pasien panas, maka tidak diberikan transfusi dulu, tapi diberikan obat panas dulu, kemudian bagaimana kondisinya. Karena jika pasien panas tidak boleh diberikan transfusi. Ya. Kemudian prosedur, tujuan transfusinya apa, kemudian info consent, kontrol organ keluarga, menjaga privasi. Kemudian fase kerja, pantau tanda-tanda vital pasien. Apakah ada tekanan darah, nafsu, dan sebagainya. Apakah ada yang patologis. Jika patologis, maka tidak boleh dilakukan lanjutan untuk transfusi darah. Kemudian meletakkan alat ke dekat pasien. Kemudian Anda lihat bahwa yang saya blok kuning ini merupakan prosedur pemasangan infus. Ya, jadi Anda di sini prosedur pemasangan infus, saya tidak mengulang kembali ya, karena ini merupakan prosedur pemasangan infus. Gitu. Nah, jadi kemudian periksa kantong darah, darah tidak boleh tinggalkan pada suhu ruangan lebih dari 30 menit sebelum mulai transfusi ya. Kemudian pastikan identitas pasien, kemudian kantong darah ya dibungkus dengan handuk, kemudian dibolak-balik, kemudian sambungkan kantong darah dengan ujung dari transfusi set, kemudian buka klem dan lakukan transfusi secara perlahan. Ketika melakukan transfusi 5-10 menit pertama, alirkan darah, tapi ingat pantau pasien. Selalu pantau, deteksi kembali pada 15 menit pertama. Karena apa? Mungkin ada reaksi alergi. Bisa nadinya meningkat, bisa tekanan darahnya meningkat. Nah, hati-hati ya. Jika ada juga menggigil, mual, dan sebagainya. Kemudian jika tidak ada reaksi alergi, bisa dilanjutkan. Setelah itu, setelah selesai, diganti transfusi itu, kantong darahnya diganti dengan dikasih. Kemudian lepaskan sarung tangan. Kemudian pasien dirapikan, akhiri kontrak, kemudian cuci tangan dan dokumentasi. Oke, saya jelaskan untuk yang PPT-nya sedikit. Oke, ini ya. Jadi ini adalah proses transfusi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa proses transfusi nanti pada pasien, jadi ada dua prinsip ya prosedur transfusi. Pertama adalah sama ya, prainteraksi, yaitu alat yang dibutuhkan. Di modul yang sudah saya sampaikan dan sudah saya berikan tadi, apa saja ya, ada cairan, ada
transfusi dan sebagainya. Sekarang dibaca kembali modul Anda, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk transfusi. Kemudian ini adalah transfusi set, jadi Anda jangan keliru. Biasanya kalau merek Terumo itu warnanya merah marun begini ya. Jadi tergantung dari mereknya. Jadi Bu, kalau mereknya beda-beda, bagaimana cara membedakannya Bu? Kalau misalkan untuk melihat secara langsung gitu Bu ya, tanpa membaca. Nah, Anda bisa lihat bahwa transfusi set itu ada pada chambernya, ini ada seperti kasa atau penyaring. Ini yang membedakan dengan infuset biasa. Jadi ini tujuannya adalah untuk menyaring produk darah yang keluar dari kantong darah ketika ada clotting atau ada penggumpalan sehingga tidak sampai masuk ke dalam tubuh pasien. Itu bedanya dengan infuset. Kalau infuset kan tidak ada ya. Kemudian selang dari transfuset ini lebih besar karena produk darah itu kan lebih besar ya ukuran molekulnya daripada cairan infus ya, bisa NaCl, RL dan sebagainya. Jadi selang dari transfuset juga lebih besar. Selain ada penyaringnya, juga ada ukuran dari selangnya lebih besar. Kemudian apoket yang digunakan, apoketnya biasanya ukuran 18 ya. Lubangnya besar, biasanya warna hijau. Tapi kalau dari merek ya, Anda cek saja ukurannya. Ukuran biasanya ukuran 18. Nah, seperti ini karena harapannya adalah darah bisa masuk tanpa ada clotting atau ada kebuntuan ya. Kemudian kantong darah. Kantong darah. Kantong darah ini Anda cek betul ya, seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi di modul ya, bahwa kantong darah Anda cek betul mulai kode darah, golongannya, ukuran, kemudian resus, kadaluarsa, cara penyimpanan, kemudian cara mencairkan. Ya, seperti itu. Silakan dicek. Anda menggunakan sarung tangan bersih, kemudian Anda jika sudah sesuai betul dengan pasiennya, Anda siap untuk memberikan kepada pasien. Kemudian fase interaksi, silakan cek di modul ya, mulai dari menjelaskan selamat pagi Pak, Bu, saya perawat layanan 5. Saya cek dulu ya Pak, kendangnya, Bapak namanya siapa, tanggal lahirnya, kemudian golongan darahnya apa Pak. Ya, saya akan memberikan darah Pak ke dalam infusnya Bapak lewat seperti infus Pak. Kemudian tujuannya agar karena Bapak ini kekurangan darah, nanti kira-kira waktunya 15 menit. Tapi nanti akan saya pantau Pak, karena tindakan ini mungkin ada reaksi alergi atau ada bisa panas atau gatal dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan memantau. Keluarga juga bisa memantau jika ada sesuatu, jika ada maka Anda segera menghubungi perawat ya. Kemudian kontak waktu ya di persetujuan pasien, bagaimana Bapak Ibu keluarga apakah setuju, kemudian menjaga privasi ya, sekiranya bisa dipasang. Kemudian masa kerja Anda melakukan tekanan darah ya, mengukur tipe pasien, nadi, suhu, tekanan darah ya, apakah normal, jika ada kelainan nadinya meningkat, tekanan meningkat, suhu meningkat, ya salah satu, maka tidak boleh dilaporkan kepada tim medis. Kemudian meletakkan alat. Nah, prinsip dari transfusi. Jadi ini, prinsip dari transfusi itu adalah cairan. Pertama ada cairan. Biasanya cairan yang digunakan adalah cairan isotonis. Cairan, kemudian produk darah, kemudian cairan lagi. Jadi, nah ini cairan yang biasanya digunakan adalah NaCl. NaCl, kemudian produk darah itu, kemudian cairan NaCl lagi. Prinsipnya itu. Jadi, prinsipnya, jadi apa sih? Jadi prinsipnya adalah ketika pasien itu
ini ya untuk pemeriksaan kantong darah, ada identitas pasien, nomor RM, golongan darah RH dan sebagainya. Nah, ini jika pasien itu prinsipnya gini, kalau pasien itu belum terpasang infus, maka Anda menyiapkan cairan infus NaCl, kemudian langsung dengan set transfusi. Jadi tidak menggunakan set infus lagi. Ya. Kemudian juga menggunakan avokat yang besar ukuran 18 tadi. Jika pasien belum terpasang infus. Nah, gitu ya. Jadi kalau pasien belum pesan apa-apa ya, Anda segera langsung aja diganti, langsung aja dipasang set transfusi set dengan NaCl. Gitu. Jika pasien sudah terpasang gimana Bu? Anda cek ukuran avokatnya berapa. Biasanya Anda lihat ya karetnya di lengan pasien itu, itu warnanya apa? Warnanya itu mengindikasikan ukurannya. Gitu. Jadi jika sudah terpasang ukurannya, jika sudah terpasang set infus, maka Anda cek, oh ini sudah terpasang, maka saya tinggal mengganti selang infus yang ini saya ganti dengan set transfusi atau selang transfusi, gitu aja. Ya, jadi jika belum terpasang, saya ulangi, jika belum terpasang, maka Anda langsung memasang NaCl dengan set transfusi dengan avokat yang besar atau jarum infusnya ya yang besar, jarum yang untuk lengan pasien. Kalau sudah terpasang, maka Anda cek ukuran avokatnya. Oh sudah besar, maka Anda tinggal mengganti selang infus ini dengan selang set transfusi. Ya seperti itu. Oh kalau misalkan avokatnya yang di lengan pasien itu, yang di tangan pasien itu kecil gimana Bu? Biasanya dipasang kembali di coblos lagi pasiennya itu biasanya, tapi ada juga yang enggak ya, jadi melihat dulu karakteristik dari pasien itu gampang clotting enggak atau gampang darahnya gampang macet enggak, karena itu juga tergantung dari vena pasien ya, itu seninya di situ. Daripada pasien ditusuk lagi ya udahlah dia sudah terpasang avokat yang kecil yang warna kuning ya, yang kecil itu kalau yang besar hijau. Nah itu biasanya melihat karakteristik pasien, ada yang diganti, coblos lagi atau enggak, gitu ya. Itu. Jadi itu cara mengganti set infus ke set transfusi. Nah caranya bagaimana? Maka Anda set transfusi ya, set transfusi itu hubungkan dengan cairan infus NaCl. Kemudian Anda tekan chambernya itu yang ini ya, chamber yang ini tekan sehingga separuh ya, sehingga nanti kasanya juga akan basah ya, kemudian sambungkan dengan avokat pada pasien. Sehingga set infus yang pertama, yang awal tadi diambil diganti dengan selang transfusi set. Ya, seperti itu. Nah, harapannya ini set transfusi akan terbasahi dulu dengan cairan NaCl. Paham ya? Jadi tadi kita prinsip tadi, cairan pertama adalah cairan dulu, kemudian produk darah, kemudian cairan lagi. Ingat yang prinsip ini ya. Cairan dulu, ya. Jadi set transfusinya juga ada cairan dulu, agar terbasahi ya. Kemudian produk darah, kemudian cairan lagi. Itu seperti itu. Kita kembali. Nah, ya, setelah diganti set transfusinya, maka Anda melakukan transfusi pada pasien. Nah, setelah dibasahi dengan NaCl, kemudian cabut chambernya dari NaCl, kemudian sambungkan dengan kantong darah. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian pantau. Ingat ya, ini saya beri tanda merah karena ingat, pantau ketat 5-10 menit pertama. Perhatikan adanya reaksi transfusi yang merugikan, yaitu misal ini contoh ya, menggigil, mual, muntah dan sebagainya, gatal, sesak dan sebagainya. Kemudian 15 menit setelah memulai transfusi Anda bisa deteksi pasien lagi di tangan yang sebelah yang bukan terpasang infus ya, di tangan yang lain. Kemudian jika ada reaksi tersebut, reaksi alergi tersebut atau reaksi yang merugikan,
klemnya dimatikan, ya, kemudian ditekan di nadinya di atasnya yang terpasang jarum infus, kemudian ditutup, ya, dicabut, kemudian tutup, jangan dicabut jarum infusnya ya, ditutup, letak tutup. Nah, kemudian Anda laporkan kepada tim medis bahwa pasien mengalami alergi. Ya, bisa juga diganti langsung dengan set infus diberi cairan NaCl lagi. Ya, karena pasien mengalami ya. Dan setelah darah habis, jika tidak ada masalah, ganti kantong darah dengan cairan NaCl dengan posisi kantong NaCl di atas. Tusukkan ujung transfusi, ya, ujung transfusi set ya maksudnya ya, ke ini ya, ke ujungnya NaCl. Ingat ya, kantong NaCl ada yang kantong warna oranye itu, ada yang plastik begini ya, macam-macam ya. Jadi kantongnya ini kantong NaCl letakkan di posisi atas, kemudian Anda tusuk dari sini. Tujuannya apa sih Bu? Agar produk darah yang ada di chamber itu tidak sampai masuk ke sini kalau Anda balik. Jadi kalau Anda balik, menusuknya itu Anda dari atas ke bawah, maka produk darah dari chamber itu bisa masuk ke sini. Ke NaCl-nya kok bisa merah semua. Jadi yang benar adalah NaCl-nya di atas kantongnya, Anda nusuknya dari bawah. Kalau nggak bisa seperti itu, Anda ini dicantolkan dulu di tiang infus ya, kemudian Anda tusuk dari bawah. Ya, sarannya seperti itu agar produk darah tidak sampai masuk ke sini, warnanya merah, wah itu keliru. Ya, reaksi resiko infeksi pada pasien. Jadi harapannya NaCl nanti bisa masuk ke chamber sehingga tadi ya cairan bisa masuk setelah proses transfusi. Kemudian setelah selesai, lepaskan sarung tangan, cuci tangan 6 langkah sesuai dengan standar WHO. Kemudian jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi, ingat bahwa dokumentasi meliputi apa? Waktu pemberian darah, tanda-tanda vital, jenis darah, nomor unit ya, kemudian respon pasien bagaimana. Itu prosedur pemasangan darah atau prosedur transfusi darah. Ingat kembali bahwa transfusi ini